Target kau melakukan pembacokan itu apa? Cacat, mati. Cacat atau mati? Nggak mati. Halo Kak, kalau boleh tahu Kakak namanya siapa? Oke, kenalin, nama aku Ardin Mahardika Putra, biasa Kak Ardin. Aku kebetulan dari mahasiswa fisik. Aku mau kasih tahu Kakak soal kasus yang lagi hot nih di TikTok, di Instagram gitu. Kakak tahu nggak soal kasus ini? Oh iya, tahu. Ini agak panas ini, agak panas. Iya. Menurut Kakak apa dapat soal kasus ini benar? Kemarin habis lihat berita, khususnya di medsos itu kan ramai banget, tren juga ya. Apa agak sedih karena mengapa sih sampai terjadi hal seperti itu, kan miris banget sama mahasiswa. Di sini kita juga nggak bisa membenarkan salah satunya karena kedua belah pihak itu mereka sama-sama salah. Tapi yang sangat yang membuat aku sedih itu kenapa sampai terjadi pembacokan itu. Seharusnya kita sebagai mahasiswa bisa lah bertindak lebih dewasa, berpikir lebih positif. Jangan sampai tindakan kita membuat orang lain rugi, karena apapun yang kita perbuat itu kedepannya pasti ada karmanya juga. Kita tahu sendiri dari pihak cewek seperti itu, dan dari pihak cowok juga pasti sakit sekali. Namun di sini perlu adanya ketenangan batin dari masing-masing juga. Dan harapannya semoga kita semua bisa belajar dari itu semua. Banyak Kakak buat waktunya. Hai Kak, boleh tahu nggak dengan kita siapa ya? Halo semuanya, kenalin nama aku Rida, aku dari Ilmu Pemerintahan Angkatan 23. Oke, sebelumnya Kakak tahu nggak kasus ini? Oh iya, tahu. Itu kasus yang viral kemarin ya. Nah, menurut Kakak, gimana sih pendapat Kakak tentang kasus ini? Terkait dengan kasus itu ya, pastinya kasus itu termasuk salah satu pelanggaran hak asasi manusia ya, yang mana sudah melanggar hak manusia untuk hidup juga, untuk bisa merasakan hari-harinya seperti itu. Terus habis itu kasus tersebut kan juga sempat viral ya di media sosial karena emang cukup banyak menyita perhatian dari warganet juga, dan mereka pastinya juga saling berkomentar satu sama lain, ada yang mendukung, ada yang enggak, karena setauku dari kasus tersebut juga itu tuh banyak plot twist seperti itu ya, banyak fakta-fakta yang memang sangat gong, dan kayak warganet jadi bertolak belakang dari yang awalnya tuh bersimpati, akhirnya mereka merasa kayak oh iya emang salah si ceweknya gitu. Tapi juga tidak dapat dipungkiri kalau ceweknya tuh juga salah, yang ceweknya salah karena emang nggak seharusnya dia itu bersikap seperti itu gitu, karena kita kan juga sama-sama manusia, sama-sama hidup berdampingan, seperti itu sih. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Sama-sama ya, sama-sama. Kalau boleh tahu Kakak namanya siapa? Oke, nama aku Bayu dari Ilmu Pemerintahan Angkatan 2023. Kakak pernah lihat gak? Pernah kemarin sempat naik ya gitu ya. Iya. Menurut Kakak pendapat Kakak soal kasus ini? Sebetulnya waktu itu mungkin karena naiknya langsung boom gitu ya, sehingga banyak kalian netizen yang langsung mengartikan secara cepat ya, sehingga menimbulkan kelompok-kelompok sendiri tuh, kayak ada yang mendukung dari sisi ceweknya dan juga yang mendukung sisi cowoknya gitu. Cuman kalau dari aku pribadi sih melihat, aku kalau lihat kasus seperti itu pasti kayak nggak mau berkomentar lebih awal ya, pasti tunggu emang bener cerita aslinya seperti apa sih gitu sih kalau dari aku. Tapi menurut Kakak lebih bela mana? Kalau buat bela Atau yang bener ya mana? Dua-duanya salah. Mungkin kalau dari aku pendapatku adalah itu kan konteksnya mereka tuh kayak percintaan gitu ya. Alangkah baiknya kita jangan sampai kena toxic relationship ya, seperti itu. Jadi solusinya buat anak-anak muda jangan terjebak pada toxic relationship. Oke, makasih banyak ya Kak itu ya. Halo Kak, ini dengan siapa ya kalau boleh tahu? Dengan Kak Ara. Oh oke, jadi Kak aku mau nunjukin satu kasus yang lagi viral waktu itu. Nah Kak tahu nggak kasusnya? Oh tahu, ini kan yang kasus Uin yang pembacokan ya? Iya bener banget. Nah menurut Kakak gimana perspektif Kakak tentang kasus ini? Menurut aku sebenarnya ini kan ada
3 pemeran kan di sini, cowok aslinya sama cowok yang ketemu di KKN-nya kan. Dan si ceweknya ini kan sama-sama mau, maksudnya otomatis si ceweknya juga selingkuh gak sih? Cuman kalau emang si cowoknya ini suka sama ceweknya, seharusnya yang dia lakukan adalah gak perlu ngebacok. Paham gak sih, kalau emang dia suka kenapa harus ngebacok si ceweknya gitu loh. Kalau emang bener-bener sayang, ya bilang aja ke cowok aslinya kalau gue interest nih sama nih cewek lo gitu lah, gak perlu ngebacokin. Karena kan kalau lo ngebacokin nih cewek, lu nggak dapet cintanya tapi lu dapet kasusnya gitu loh. Malah ini ya kak, kayak ya jadi viral, jadi gitu masuk penjara. Iya, jadi dapet sanksi sosial juga kan. Menurut aku gitu sih. Terima kasih Iya. ya atas pendapat. Iya, capek-capek. Dari hasil wawancara yang kami lakukan kepada keempat responden, sebagian besar responden mengetahui kasus terkait Farah dan juga Rayhan ini karena kasus tersebut sempat viral di media sosial seperti TikTok dan juga Instagram. Namun, sebagian besar dari mereka menganggap bahwa kasus ini hanyalah kasus percintaan, toxic relationship, atau emosi individual saja. Padahal, kasus ini dapat dikaitkan dengan kasus kekerasan berbasis gender dan juga femisida. Nah, hal ini menunjukkan bahwa masih minimnya masyarakat terhadap kekerasan berbasis gender dan juga femisida. Sebagian besar orang juga menganggap kasus-kasus seperti ini hanyalah kasus percintaan atau drama-drama percintaan saja. Padahal di dalamnya adanya kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, pentingnya peningkatan edukasi dan juga awareness terhadap kekerasan berbasis gender ataupun femisida. Kasus Rayhan dan Farah menunjukkan bahwasanya hubungan personal, hubungan tentang percintaan itu tidak hanya dianggap sebagai suatu konflik personal semata. Di balik itu terdapat kontrol terhadap relasi yang tidak sehat yang pada akhirnya menyebabkan kekerasan. Dengan kasus itu kita bisa menganalisis melalui konsep femisida dan juga kekerasan berbasis gender. Femisida di sini dimaksud bukan hanya tentang pembunuhan terhadap perempuan, tapi juga tentang bagaimana perempuan itu menjadi objek dari dominasi dan juga budaya posesivitas yang ada dalam hubungan. Selain itu, kasus tersebut juga menunjukkan bahwasanya kekerasan berbasis gender itu tidak hanya berbentuk kekerasan fisik saja, melainkan juga tekanan psikologis, ancaman, kontrol yang berlebihan juga termasuk di dalamnya. Namun sayangnya seringkali masyarakat menormalisasi hal tersebut di balik kata toxic relationship. Hal ini menunjukkan bahwasanya masyarakat masih sangat rendah sekali kesadarannya akan femisida dan juga isu kekerasan berbasis pada gender. Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan yang telah disampaikan tadi, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan. Dari pihak kampus perlu melakukan edukasi terkait dengan kekerasan berbasis gender yang bisa dilakukan melalui seminar, sosialisasi, dan juga diskusi publik. Yang kedua, perlu adanya peningkatan layanan konseling dan pendampingan bagi mahasiswa agar nantinya konflik terkait dengan hubungan tidak berkembang menjadi tindakan kekerasan. Ketiga, perlu adanya campaign awareness terkait dengan kekerasan berbasis gender di media sosial, terutama media sosial TikTok dan juga Instagram. Karena melalui media sosial, masyarakat jadi lebih mengetahui terkait dengan kasus dan isu yang ada di dalam kasus tersebut. Nah, dari pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kasus Rayhan dan Farah ini bukan hanya menjadi sebuah isu yang viral di media sosial saja, tetapi menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang isu femisida dan kekerasan berbasis gender. Melalui edukasi kesetaraan gender dan pencegahan kekerasan, kebijakan kampus yang berpihak pada korban, dan campaign awareness diharapkan masyarakat, terutama mahasiswa, dapat lebih mengerti tentang pentingnya relasi yang sehat, menghargai perempuan, dan tidak mudah menyalahkan korban dalam suatu kasus kekerasan. Karena pada akhirnya, menciptakan lingkungan yang aman dan sehat merupakan tanggung jawab bersama. No excuse for abuse, karena setiap perempuan berhak merasa aman. No excuse for abuse, karena setiap perempuan berhak merasa aman. Yeay.